kita bersyukur saat ini kita boleh ada bersama-sama di tempat ini, kita beribadah kepada Tuhan. Biarlah dengan ucapan syukur kita naikkan bagi Dia segala pujian kita, segala penyembahan kita, karena Dia yang layak kita tinggikan. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Kami ucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu saat ini. Kami boleh ada semua karena anugerah-Mu. Kami boleh ada semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau menikmati kasih-Mu. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Biarlah segala pujian dan penyembahan kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu Tuhan dalam tak terduga. Kau sungguh indah taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat
pujian ini dengan segenap hatimu. Naikkan hormat kekaguman kita bagi Dia. Kau Allah yang dipuji, mengkarunakan engkau.
Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan, nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Dinaikkan syukur kita bagi Dia, segala hormat, segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. Lambaikan tangan kita saat kita mengatakan, aku bersyukur buatmu Tuhan, karena kasih-Mu setia buat kami. Haleluya. Lambaikan tangan buat Tuhan kita. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Katakan, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah
gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu padamu hatiku percaya. Kaulah menara Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya Tuhan, kami naikkan syukur bagimu karena Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak meninggalkan kami. Haleluya. Mari kita sama-sama naikkan syukur. Haleluya Yesus. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Dalam pujian kami sembah Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita memiliki Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Sungguh kita merasakan kekaguman akan kasih-Nya. Allah yang mengasihi kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Segala yang baik yang ada di dalam hidup kita, Dia kerjakan di dalam kita. Saat kita menjadi yang terindah serupa dengan Dia. Haleluya. Yesus, Kau telah memulihkan
serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu, Kau berikan hidupmu sebagai sebagai ganti dosaku. karena kasih-Mu padaku. Mari jemaat Tuhan, katakan kepada Dia, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik Segala yang baik dalamku, Engkau menjadikan Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga. berharga di mata-Mu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Yesus. sekarang ku memuji-Mu, Yang berkeliakan hamba-Nya, Dia yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Sekali lagi sama-sama katakan agar indah bagimu, agar indah bagimu. Nama-Mu saja yang kami muliakan Tuhan. Nama-Mu saja yang kami tinggikan Tuhan. Tidak ada nama lain selain Engkau yang kami sembah pagi ini ya Tuhan.
Kuduskan, sucikan hati kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk kami menghampiri Engkau ya Bapa. Dan biarlah firman-Mu bekerja di tengah-tengah kami hari ini. Urapi setiap kami umat-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan syukur di dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Puji Tuhan saudara. Di tengah keberadaan sekarang ini Tuhan mau supaya kita tetap kuat di dalam Dia. Ada hal yang sangat luar biasa yang Tuhan mau inginkan di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Agar iman kita tidak gugur di tengah-tengah kita menghadapi persoalan, pencobaan, rintangan dan tantangan yang hari-hari ini kian berat mungkin kita alami. Tetapi Tuhan mau supaya kita kuat di dalam Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan melihat dan kita belajar tentang iman yang kokoh di dalam Tuhan. Kita akan baca di dalam Kolose, ya. Kolose pasal 2 ayat 6 ayat 7. Kolose 2, 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia kata kokoh atau kukuh itu adalah kuat terpancang pada tempatnya. Tidak mudah roboh atau rusak atau teguh di dalam pendirian. Jadi iman yang kokoh, iman yang kukuh itu adalah iman yang tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Iman yang tidak pernah mudah roboh atau iman yang tidak mudah rusak oleh keadaan sekarang ini. Dan iman yang teguh senantiasa di dalam menghadapi persoalan dan tantangan. Nah, kata kukuh atau kokoh ini seringkali dipakai atau suatu ungkapan untuk menggambarkan betapa kokohnya suatu bangunan. Atau betapa kokohnya sebuah pancang itu. Jadi kita melihat kualitas kehidupan anak-anak Tuhan. Itu akan terlihat kokoh apa enggak. Kuat apa enggak. Saat-saat menghadapi hal-hal seperti ini saudara. Persoalan, tantangan di dalam hidup mereka. Nah, kita lihat bagaimana sekarang agar iman kita kukuh. Bagaimana agar iman kita kokoh. Di dalam ayat yang ke-6 diceritakan, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di sana dikatakan hiduplah di dalam persekutuan dengan Dia. Jadi untuk iman kita menjadi kokoh, untuk iman kita tetap kukuh di dalam Dia, yaitu hendaklah engkau tetap di dalam persekutuan dengan Dia. Ya, hidup di dalam persekutuan dengan Dia. Nah, hidup di dalam persekutuan dengan Dia itu artinya hidup di dalam sebuah ikatan. Jadi bukan sebuah persekutuan kalau tidak ada sebuah ikatan. Kalau kita berkata aku bersekutu dengan Tuhan, tapi kalau tidak ada sebuah ikatan di dalam hidupnya dengan Dia, itu bukan persekutuan. Di tengah-tengah kita hari ini, kita hidup di dalam persekutuan. Artinya kita harus ada sebuah ikatan di dalam roh untuk menyembah Dia. Nah, di dalam persekutuan itu juga ada hubungan. Persekutuan akan tinggal persekutuan kalau tidak ada sebuah hubungan. Makanya untuk iman kita kuat, untuk iman kita kokoh di dalam Tuhan, ya, kita harus hidup di dalam persekutuan dengan Dia. Artinya ada sebuah
Hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita berkata, aku hidup di dalam persekutuan saudara-saudara seiman, itu artinya ada sebuah hubungan. Apa artinya? Sebuah kedekatan. Ada sebuah ikatan di dalam roh untuk menyembah Dia. Nah, di dalam persekutuan itu juga ada ikatan, saudara. Ada jalinan. Jalinan kasih mesra, jalinan persekutuan itu harus ada. Jadi di dalam persekutuan itu ada ikatan, ada hubungan, dan ada jalinan. Makanya untuk kita bertumbuh di dalam iman di dalam Dia, kita harus hidup di dalam sebuah persekutuan. Kita hidup di dalam ikatan. Kita harus hidup di dalam hubungan dan jalinan di dalam Dia. Kenapa, saudara? Kenapa harus seperti itu? Kita tahu kekristenan itu bukan sebuah agama. Yesus datang ke dalam dunia tidak membawa agama. Kekristenan itu sebuah dogma, bukan sebuah dogma, saudara. Tetapi kekristenan itu adalah sebuah kehidupan iman kita di dalam Dia. Iman yang bertumbuh di dalam Dia, iman yang berkembang di dalam Dia. Itu adalah kekristenan di dalam hidup kita. Makanya kita harus berkembang di dalam Dia. Ya, kekristenan itu tidak berbicara masalah agama, masalah dogma, tetapi berbicara masalah kehidupan, masalah jalinan kita dengan Tuhan, masalah hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana hidup kita dengan Tuhan. Nah, kita juga melihat, kalau tadi saya katakan kekristenan itu bukan sebuah dogma, tetapi gaya hidup iman kita. Iman yang bagaimana sekarang? Iman yang seperti apa? Iman yang bagaimana yang kita bawa di dalam hidup kita ini? Apakah iman yang bergerak? Apakah iman yang mati? Artinya iman yang tetap begitu saja? Nah, iman yang bagaimana yang seharusnya kita lakukan? Yaitu iman yang menyuarakan hatinya Tuhan. Iman yang memuliakan Tuhan di dalam hidup. Nah, di dalam Kolose ini Tuhan rindu, saudara. Paulus menceritakan bagaimana kedatangan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Dan bagaimana Yesus itu adalah Allah. Dia adalah gambar Allah diceritakan. Di dalam Dia diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan ada yang di bumi. Dan kekristenan iman di dalam kekristenan adalah iman yang hidup, yang selalu berperilaku baik dan ramah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi iman yang seperti apa yang hari ini kita bawa? Apakah iman yang menyuarakan Tuhan dan memuliakan Dia? Atau hanya sekedar berkata iman di dalam hidup kita? Kalau lihat di dalam Kolose 1 itu ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi iman yang ada di dalam kita, iman yang harus menyuarakan Tuhan, iman yang harus memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Dan iman yang harus menjadi berkat bagi setiap kita. Hidup yang selalu berperilaku baik dan ramah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, selain kita hidup tetap di dalam Dia, yang kedua adalah kita harus berakar di dalam Dia. Di dalam ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Dia itu ada akarnya, keluar akarnya. Ya tentunya kalau kita melihat
Ya pohon-pohon yang kita tanam, tentunya kita akan tanam di tanah yang subur, saudara. Tidak mungkin kita tanam terus bawahnya ada batunya. Dia tidak akan pernah berakar. Nah, Yesus sendiri pun memberikan sebuah gambaran di dalam Lukas pasal 10 ayat 4 sampai 15 itu. Tentang tanah yang subur, tanah yang tidak, tentang orang menabur itu. Yesus sudah memberikan sebuah gambaran yang sangat jelas tentang iman kekristenan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana firman itu tumbuh, bukan tumbuh di tanah yang tandus, tetapi tumbuh di tanah yang subur. Dan akarnya itu akan menancap ke dalam, dan ke dalam, dan ke dalam. Artinya apa, saudara? Jadi kita harus tertanam di tanah yang baik. Yang kedua, kita harus intim dan mesra dengan Tuhan. Kalau kita ingin berakar di dalam Dia, kita harus intim sama Tuhan. Nah, keintiman ini bukan sesuatu yang instan. Keintiman ini adalah sesuatu yang terus-menerus kita bangun. Agar apa? Kita mengenal Tuhan di dalam hidup kita. Ya, bukan seperti orang bikin mie, bukan instan. Tetapi keintiman ini kita bangun melalui apa? Melalui hubungan kita setiap hari dengan Dia. Bukan sesuatu yang instan, yang ujuk-ujuk, yang tiba-tiba. Enggak. Selain itu, saudara, untuk kita berakar di dalam Dia, kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita tidak akan pernah mungkin dapat berakar di dalam Dia. Kita tidak akan pernah dapat bertumbuh iman kita di dalam Dia. Kita tidak akan pernah kokoh iman kita kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hari ini sebenarnya adalah bukan hari untuk kita bermain-main dengan iman kita. Hari ini sebenarnya bukan hari untuk kita berleha-leha dengan iman kita. Tetapi sebenarnya hari ini seharusnya kita berpacu dengan iman kita. Kita harus berpacu dengan waktu sekarang ini. Kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita harus mencintai Tuhan lebih dari tahun yang lalu. Untuk apa, saudara? Agar iman kita kuat berakar di dalam Dia. Selain kita lebih sungguh-sungguh, kita harus berpegang teguh terhadap Tuhan. Sekarang ini, saudara, tantangan itu bukan hanya menghampiri anak-anak Tuhan, gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta semuanya juga ngalami. Kalau mereka tidak kuat iman mereka, kalau mereka tidak berpegang kepada Tuhan yang hidup, mereka akan hancur dan jatuh. Nah, iman kita harus kita tanamkan di dalam Dia. Kita harus berpegang teguh terhadap Dia. Agar apa? Agar iman kita berakar di dalam Dia. Agar kita tumbuh subur di dalam Dia. Dan menghasilkan sesuatu yang memuliakan Dia. Jadi apa yang harus kita buat? Untuk kita berakar di dalam Dia. Mari kita sediakan hati kita. Hati yang subur, hati yang terbuka untuk Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh, hati yang mencintai Tuhan. Agar kita bertumbuh berakar di dalam Dia. Nah, selain berakar di dalam Dia, ayat 7 juga dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Paulus sedang memberikan sebuah gambaran tentang iman seperti bangunan. Tadi seperti pohon, sekarang seperti bangunan. Dia katakan, hendaklah kamu dibangun di atas Dia.
Di dalam bahasa Indonesia masa kini, terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu membangun hidup dengan Kristus sebagai dasarnya. Jadi dibangun di atas Dia itu artinya membangun hidup kita dengan Kristus. Nah, ini kalau tidak ada sebuah keintiman dengan Dia, kalau tidak ada sebuah kedekatan dengan Dia, kita tidak bisa membangun kehidupan kita. Dan menjadikan Kristus itu sebagai dasar. Dan itu pun juga Tuhan sudah memberikan sebuah gambaran tentang membangun rumah. Membangun iman kita. Apakah iman kita bangun di atas pasir atau batu karang? Jadi marilah kita bangun iman kita di atas pondasi yang benar hari ini, saudara. Pondasi yang benar di dalam kekristenan. Di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-20 itu. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Nah, hari ini mari kita bangun iman kita. Kita bangun di atas pondasi yang benar di dalam kekristenan kita. Jangan dibangun di atas pondasi yang salah, saudara. Yang saya katakan tadi, kalau kita bangun di atas pondasi yang salah, artinya kita bangun di atas pasir. Karena kita tahu sifatnya pasir kan berubah-ubah. Kalau ada badai, pasir itu akan ikut, saudara. Nah, kalau iman kita, kekristenan kita bangun dengan dasarnya kekayaan umpamanya. Harganya kekayaan ini kan berubah-ubah. Mata uang aja berubah, saudara. Kalau dasarnya itu imannya kita bangun itu cuma hanya sebatas kekayaan. Habis, saudara. Nah, sekarang yang menjadi perenungan. Mujizat itu perlu, saudara. Tetapi jangan tergantung. Kalau iman kita landasi, kita bangun di atas mujizat, celaka. Kalau tidak ada mujizat, akhirnya iman kita tenggelam. Mujizat itu perlu di dalam hidup kita. Tetapi iman kita jangan kita landaskan dengan mujizat seperti itu. Kita taruh di atas mujizat. Terus apakah iman kita ini juga dasarnya itu berkat? Kalau nggak diberkati, nggak datang kepada Tuhan. Kalau nggak diberkati, nggak cinta sama Tuhan. Apakah seperti itu? Nah, kalau iman kita letakkan seperti itu, di atas mujizat, di atas berkat. Kalau tidak ada mujizat, tidak ada berkat, mundur. Ini berarti masih perlu, saudara, kedekatan kita dengan Tuhan. Ini masih dangkal, saudara. Nah, kalau menghadapi hal-hal seperti ini, keadaan seperti ini, bisa hilang kita, saudara. Bagaimana kalau kita berdoa tidak terjadi mujizat? Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan itu baik. Tidak harus kasih mujizat di dalam hidup kita, Tuhan tetap baik, saudara. Dia akan berikan sesuatu yang terbaik di dalam hidup kita. Pasti itu, saudara, pasti. Nah, selain kita dibangun di atas Dia, di dalam ayat yang ke-7 bagian C di sana diceritakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah dikerjakan kepadamu.
Hendaklah kita semakin teguh. Iman kita semakin teguh. Artinya apa? Artinya tidak berubah. Artinya apa? Tetap di dalam pendirian. Tidak berubah, tetap di dalam pendirian. Di dalam iman dan kesetiaan kita. Kita tidak berubah. Nah, Paulus ini ajarkan di dalam hidup kita. Kenapa iman kita harus tetap teguh di dalam Dia? Kalau kita lihat, kita baca di dalam ayat-ayat yang selanjutnya. Ayat 8 diceritakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Kenapa kita harus teguh di dalam iman kita? Mengapa kita harus tidak berubah di dalam iman kita, tetap di dalam pendirian, saudara? Di dalam ayat 8 sangat jelas, saudara. Kenapa? Karena ada banyak penyesatan yang terjadi. Di dalam setiap suku, ya, suku apapun itu pasti ada yang namanya sebuah kebiasaan nenek moyang yang dibangun. Dan itu merupakan sebuah, kayak seperti sebuah kebiasaan. Adat istiadat, baik suku Jawa, suku Cina, suku apapun. Ada kebiasaan-kebiasaan adat istiadat. Nah, kalau kita tidak teguh, tidak kuat di dalam Tuhan, kita bisa hanyut, saudara. Kadangkala kebiasaan-kebiasaan nenek moyang kita itu kadangkala baik. Umpamanya anjang sana. Waktu kita hari raya Cina, ke sana ke orang tua. Kasih hormat yang lebih tua. Bukan karena dapat angpau. Menghormati yang lebih tua. Kasih hormat. Itu baik, saudara. Nah, yang nggak baiknya kayak apa? Nah, kadang-kala setelah itu datang ke makam. Kalau bersih-bersih nggak masalah, saudara. Ya, kadang-kala kirim dongo. Kita berdoa, minta berkah. Ini sudah meninggal, saudara. Yang datang bukan setannya yang datang. Ini yang salah, kadang-kala kan minta berkah. Kita datang ke kuburan minta berkah. Kita doakan. Ini sudah putus hubungan. Dan ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ada sebuah kebiasaan-kebiasaan. Ada sebuah hal-hal yang seringkali itu sepertinya baik dalam tanda koma. Dalam tanda petik itu baik, saudara. Tetapi kadangkala itu penyesatan di dalam hidup kita. Kadangkala ada kan suku-suku Jawa, hal-hal tertentu, bikin kopi, sama rokok di situ, sama apem di situ, saudara. Dia katakan nanti kakek kamu, engkong kamu, pulang nanti makan, udah mati kok makan apem. Dan kadang-kala hal seperti itu masih terjadi di dalam diri kita. Menghormati orang tua itu kan semasa masih hidup, saudara. Semasa masih hidup itu kita hormat, kasih makan yang enak-enak. Tapi jangan babi semuanya, nanti stroke. Yang enak-enak itu artinya apa? Ya kita bakti dengan orang tua. Jadi mari saudara, iman kita tetap teguh di dalam Dia. Supaya kita tidak terombang-ambing dengan pengajaran-pengajaran yang terjadi akhir-akhir ini. Banyak sekarang kan gereja-gereja YouTube sekarang banyak. Kalau kita tidak hati-hati kita bisa terpengaruh
ya kita bisa terpancing. Kita kadangkala punya pemikiran tersendiri akhirnya. Kalau kita nggak hati-hati sebenarnya. Dan yang selanjutnya, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hatimu melimpah dengan syukur. Melimpah itu artinya luber, meluap, membludak, tumpah ruah. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan, kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Mengapa kita harus limpah syukur kita kepada Dia? Ada banyak orang-orang yang tidak bersyukur dalam situasi tertentu. Kalau mungkin mereka menghadapi persoalan tantangan, mungkin mereka tidak bisa bersyukur. Ya, orang gampang bersyukur kalau dalam keadaan senang. Orang gampang bersyukur kalau dalam keadaan terberkati. Tapi bagaimana kalau mereka dalam keadaan yang tidak menyenangkan, tidak terberkati mungkin, tidak punya apa-apa? Apakah mereka bisa bersyukur? Paulus mengajarkan, saudara, mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena kita memperoleh keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Di dalam pasal 1 ayat 12 dan 14. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Sebenarnya banyak sekali alasan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini pun kita bisa bersyukur karena Tuhan masih memberikan kekuatan bagi kita. Hari ini kita masih bisa bersyukur karena kita masih sehat, saudara. Kita masih bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan nafas hidup kita. Banyak sekali sebenarnya hal-hal untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah karena Dia telah mati bagi kita dan menyelamatkan hidup kita. Dan kita diampuni segala dosa-dosa dan perbuatan kita. Dan tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, mengapa kita harus bersyukur? Di dalam pasal 1 ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kita diperdamaikan, saudara, dengan Allah melalui kematian Yesus Kristus. Kita yang dahulu jauh, kita yang dahulu terhilang, kita yang dahulu tidak diperhitungkan, sekarang diperdamaikan melalui kematian Kristus, saudara. Kita diperdamaikan dengan Allah melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan bukan hanya itu saja. Kita ditempatkan menjadi umat yang kudus dan tak bercacat celah di hadapannya. Kita bukan hanya sekedar ditebus, tapi menempatkan hidup kita menjadi umat yang tidak bercela dan tidak bercacat di hadapannya.
Nah, seharusnya di dalam hidup kita bersyukur dan tidak bermain-main dengan keselamatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ada banyak orang yang seringkali bermain-main dengan keselamatan. Mereka berpikir, aku kalau dosa diampuni kok datang. Ya betul. Tapi kalau dosanya itu saja, berarti ini sudah mempermainkan Tuhan. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidupnya secara cuma-cuma itu. Jadi kita sidang jemaat Tuhan, mari kita bersyukur kepada Allah karena kita diperdamaikan dengan Dia. Kapan saja kita bisa hampiri Tuhan. Tidak ada aturan-aturan untuk kita menghampiri Dia. Di dalam pasal 1 ayat 27, 26. Yaitu rahasia yang tersembunyi dalam abad ke abad. Dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kita menerima rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, saudara. Dari turunan ke turunan, yaitu Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaannya itu ada di tengah-tengah kita. Nah, seharusnya ini menjadikan ibadah kita itu ibadah yang sangat beda. Menjadikan ibadah kita ini ibadah yang beda sekali. Karena Kristus ada di tengah-tengah kita. Allah yang hidup, yang menjadikan langit dan bumi itu ada di tengah-tengah kita. Dan itu seharusnya menjadikan ibadah kita itu beda. Bukan ibadah yang biasa-biasa saja. Dan ini sebenarnya yang membedakan kita dengan orang lain. Yesus ada di tengah-tengah saudara. Dan kalau Yesus ada di tengah-tengah saudara, apa yang gak bisa dilakukan Dia? Semuanya bisa dilakukan Dia. Karena apa? Karena Dia ada di tengah-tengah kita. Apa yang gak bisa dibuat Dia untuk saya dan saudara? Hidupnya saja diserahkan sama kita. Apa yang gak bisa Dia lakukan terhadap kita hari ini? Apa yang gak bisa dibuat oleh Allah kita terhadap persoalan kita? Dan apa yang gak bisa dibuat Tuhan atas beban hidup kita? Semuanya bisa Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Karena Allah di tengah-tengah kita. Mari setiap kita berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah kita. Milikilah sebuah kesadaran bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita. Sehingga itu mengubah cara kita bernyanyi. Mengubah cara kita menyembah kepada Tuhan. Karena apa? Dia yang maha tinggi, yang agung, yang luar biasa itu. Bukan hanya ada di tengah-tengah kita, tetapi ada di dalam hati kita. Saat kita menyadari Yesus yang ada, yang luar biasa itu ada di sini. Waktu kita menyembah sudah beda, sudah. Waktu kita punya masalah sudah beda, sudah. Yesus di sini. Dan
Karena pagi ini, saudara, mari kita sidang jemaat Tuhan. Untuk kita memiliki iman yang kokoh. Jangan pernah tinggalkan Dia. Yesus yang ada, yang luar biasa itu. Yesus yang dahsyat itu. Dan yang menjadikan langit dan bumi itu ada di sini. Apa yang gak bisa Dia buat? Semuanya bisa Dia buat, saudara. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita datang kepada Tuhan dengan mungkin membawa sekeranjang persoalan. Kita datang kepada Tuhan, mungkin kita membawa beberapa ranjang persoalan. Tapi pada waktu kita berjumpa dengan Yesus, kekasih jiwa kita, kita datang dan pulang membawa kemenangan dan pemulihan. Pagi ini, mari saudara, seberapa kita, mari kita terus sediakan hati kita. Dekat dengan Tuhan. Cintai Tuhan. Kasihilah Tuhan. Saya tahu ada beban berat hari ini yang ada di dalam hidup kita. Dan kau tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi hari ini saya mau katakan, Yesus mengasihimu. Yesus akan melakukan apa yang hari ini kau alami, kau hadapi. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan. Oh haleluya, Yesus Tuhan. Kau mengerti setiap tetesan air mata itu. Dan kau akan taruh itu dalam kirbat. Hidup kita ada di dalam tangannya. Di tanganmu, ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya.
besar itu ada di dalam hidupmu. Allah yang menjadikan langit dan bumi itu ada di tengah-tengah. Dan apa yang gak bisa Dia buat atas hidupmu, Dia sanggup melakukannya. Yesus aku percaya, Aku percaya. Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untuk Yesus, Yesus aku percaya, Yesus aku ku hidup karenamu dan sama-sama Yesus. Oh Yesus, Yesus aku Yesus kami percaya Tuhan. Yesus aku Haleluya. ku hidup karenamu. Sekali lagi sama-sama katakan Yesus Tuhan. Yesus aku Oh Yesus aku Lodi bagimu ku hidup karenamu hanya untukmu. Dia akan membebat hati engkau. Dia akan membebat hatimu hari ini. Dia akan membebat hatimu hari ini. Oh Yesus, dahsyat luar biasa kasih setia. Terima kasih. Oh Yesus. Yesus aku. Yesus, kami percaya kepada Engkau Tuhan. Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Karena Engkau Allah yang setia, Terima kasih Tuhan. Allah yang mengasihi kami Tuhan, Kehadiran Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Karya-Mu di dalam hidup kami terima kasih. adalah yang terbaik Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah kami tetap bersandar kepadamu Tuhan. Memiliki iman yang tetap berharap kepadamu. Karena Engkau Tuhan Allah kami yang Ya. setia. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu. Urapi dia Tuhan. Pakai hidupnya lebih lagi untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Pada akhir ibadah kami menaikkan pujian kami di hadapan-Mu.
Naikkan rasa syukur kami untuk pemeliharaanmu dalam hidup kami. Dari hari ke hari, Kau menjagai kami dan menolong kami. Kau memberkati kami ya Tuhan. Dan hari ini kami boleh serahkan diri kami sekali lagi dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau terus akan menolong kami hari-hari mendatang. Kami menyerahkan seluruh keluarga kami, anak-anak kami semua dalam tangan-Mu Bapa. Engkau pemelihara kami. Itu sebabnya kami taruhkan seluruh pengharapan kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Engkau menolong kami untuk terus bertumbuh dalam iman kepada-Mu. Biar kami mengalami Engkau Tuhan setiap hari dalam hidup ini ya Tuhan. Memberikan damai sejahtera-Mu kepada kami. Peliharakanlah kami ya Tuhan dari semua yang jahat. Engkau menjagai kami dari paparan virus corona. Kami percaya tangan-Mu yang berkuasa juga memberkati apa yang kami kerjakan dengan tangan kami. Berkati ya Tuhan mata pencarian anak-anak-Mu semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan jamah mereka. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, beri kekuatan dalam hati mereka. Untuk terus berharap kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk Sekolah Bintang Harapan. Bapak, Engkau pakai sekolah ini untuk menjadi berkat ya Tuhan. Dan Engkau berkati sekolah ini Tuhan. Semua guru, kepala sekolah dan semua siswa yang belajar dan keluarga mereka, berkatilah. Terima kasih Bapa, kami boleh persembahkan sekali lagi hidup kami dalam tangan-Mu. Biar Engkau dimuliakan dalam hidup kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Bentar kami pulang meninggalkan tempat ini. Kami percaya tangan-Mu yang berkuasa menjagai kami. Segala hormat bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berkati Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat atas Indonesia. Amin. Diberkatilah presiden sampai pemimpin di daerah-daerah. Diberkatilah Indonesia dengan keamanan. Diberkatilah dengan kedamaian. Diberkatilah dengan kemakmuran. Diberkatilah tim medis yang sedang berjuang melawan virus corona. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Diberkatilah gereja-gereja di Kabupaten Probolinggo. Turunlah atas saudara sekalian berkat dari Allah Bapa itu melimpah dalam hidupmu segala yang baik. Diberkatilah engkau dan seluruh pekerjaan dan keluargamu. Diberkatilah engkau dengan damai sejahtera dari Yesus Kristus. Dan Roh Kudus akan menuntun, memberkati, menguatkan saudara menghadapi apapun. Dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.